menyampaikan aspirasi dengan cara baik-baik kok, dengan cara objektif, tapi terus dipertontonkan dengan tidak capable gitu. Pemerintah Iya. kita ini sebenarnya ini nggak cuma DPR ya menanggapi semua Kak, semua Iya. Bang, semuanya gitu. Bener-bener nggak capable. Mereka bikin pernyataan normatif. Kami mendengar aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat yang mana yang didengar? Iya. Kami minta maaf. Kita nggak butuh minta maaf. Kalau memang minta maaf boleh. Saya nggak mau bayar pajak. Saya mau minta maaf boleh. Boleh nggak masyarakat miskin melakukan itu gitu kan? Tapi kan tidak. Jadi aspek keadilannya itu udah minus sejuta menurut saya. Jadi apa yang dia boleh legalkan buat dirinya, itu kalau masyarakat luas nggak boleh melakukan itu gitu loh. Dan kita dan dari situ sebenarnya Bang, dan dari situ kemunculan dan kemarahan saya semakin membabi buta ya melihat ketidakadilan yang luar biasa ini. Baik. Dan tapi yang perlu ditekankan di sini Bang, kita perlu lihat loh Bang, gerakan organik masyarakat ini luar biasa sekali loh. Mereka itu 580 ya, anggota DPR, belum lagi kementerian dan lain sebagainya. Kita yang bergerak organik bisa membuat tuntutan kita keluarkan secara detail, kita bisa melakukan alignment gitu dengan beberapa dari mulai buruh, YLBHI, anggota masyarakat, bahkan dari komen-komen kita masukkan semua itu ke dalam tuntutan gitu kan, dan segala ikatan kita satukan. Setelah dari situ kita berhasil ngebuat itu publish Bang, KPI-nya gitu loh. Maksudnya masyarakat yang gajinya nggak sebesar mereka mampu membuat hal itu secara organik dalam beberapa hari. Itu kan menunjukkan semakin ketidakkapabilitas dari wakil-wakil kita dan dari pemerintah gitu ya. Dan malah yang dilakukan pemerintah bukannya mereka memberikan update untuk menenangkan amarah masyarakat. Yang kita butuh ini, kalau orang marah itu kan nggak butuh dipukul Bang. Orang marah dipukul makin mukul lah. Orang marah itu kan butuh dikasih solusi. Oke, saya ngerti amarah kalian itu kenapa. Saya akan selesaikan masalahnya. Saya mengerti ini tidak adil gitu kan. Jadi kan tinggal dipublish aja. Oke, ini udah dipecat ya. Oke, kita sudah nih RUU perampasan aset. Oke, kita sudah sedang melaksanakan ini ya. Kita sedang rapatkan itunya. Itu kan akan mereda gitu dengan sendirinya masyarakat. Tapi yang kita temui apa Bang? Malah justru aparat yang terluka diberikan penghargaan atau kenaikan pangkat yang luar biasa oleh presiden. Kalau begitu, gimana dengan pahlawan demokrasi kita yang berguguran ini? Boleh mereka digratiskan pajak seumur hidup, ketidakadilan lagi gitu. Jadi terus setelah itu lagi ya, TikTok Live juga di-ban. Bang, itu TikTok Live itu ekonominya jutaan dolar per hari Bang. Dan ini yang disentuh saat TikTok Live live di-ban itu adalah masyarakat mikro entrepreneurship yang mereka bekerja dari rumah, mereka adalah ibu-ibu rumah tangga, mereka adalah mungkin anak-anak muda gitu ya yang modalnya masih sedikit. Kenapa harus selalu yang paling rentan yang harus dikorbankan oleh pemerintah gitu? Ini kayak mereka mau membunuh semut tapi dinuklir gitu. Habis semuanya masyarakatnya gitu kan. Dan ingat ya Bang, di 2030 ini menyakiti tujuan jangka panjang Indonesia di Indonesia Digital Economy di tahun 2030 dan memberikan pesan kepada investor bahwa lihat nih, Indonesia ini sangat tidak stabil pemerintahnya. Ada demonstrasi yang dilakukan secara damai, pemerintah nge-ban semua gitu kan. Pemerintah melakukan opresi gitu terhadap masyarakat. Berarti kan apa message-nya? Indonesia tidak stabil, Indonesia tidak aman. Siapa lagi Bang yang akan dirugikan dari ini semua?